Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul software. Adapun pengertian software ialah sekumpulan instruksi kode dan data-data tertentu yang memiliki fungsi untuk menjalankan sebuah program atau perintah yang ada di dalam komputer. Program yang akan dijalankan tentunya akan memerlukan sebuah hardware atau perangkat keras yang dimiliki agar perangkat lunak itu dapat berjalan secara optimal. Software itu sendiri bergerak masing-masing sesuai dengan data dan bahasa pemrogramannya untuk menjalankan perintah tertentu. Bahasa pemrograman yang biasanya digunakan adalah C++, Visual Basic, dan yang lainnya. Nanti akan dibahas tentang bahasa pemrograman. Lalu, software ini tidak berwujud atau tidak berbentuk seperti hardware. Dan tanpa adanya perangkat lunak yang beroperasi pada komputer atau gadget, tentunya komputer atau gadget tersebut tidak akan dapat digunakan. Begitupun jika tidak adanya perangkat keras yang menunjang sistem operasi perangkat lunak, maka perangkat lunak tidak akan bisa diakses. Jadi antara software dan hardware itu sangat berhubungan. Selanjutnya kita ke ciri-ciri software. Yang pertama adalah penunjang hardware. Perangkat keras itu terkadang membutuhkan pemrograman yang dihasilkan dari perangkat lunak untuk bekerja secara sempurna. Lalu komputer atau gadget ini tentunya akan berfungsi dengan baik jika pemrograman dilakukan sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan perintah. Yang kedua, memiliki sumber terbuka atau bersifat komersil. Dalam menginstal atau mengunduh sebuah perangkat lunak, terkadang itu terdapat developer dapat dengan mudah mengunduhnya secara gratis. Hal ini disebabkan memang ada beberapa perusahaan yang dengan sengaja menerapkan open source pada software mereka. Namun, terdapat juga beberapa pengembang yang menerapkan sistem berbayar pada software yang dikembangkannya. Yang ketiga, membutuhkan file installer. Untuk memasang sebuah software ke dalam komputer, tentu membutuhkan yang dinamakan file installer. Jadi harus menggunakan aplikasi ini sebelum dapat menggunakan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, rentan terhadap virus. Baik sebelum mengunduh maupun setelah mengunduh software, komputer akan jauh lebih rentan terkena virus saat menjalankannya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri perangkat lunak yang akan digunakan juga akan terkena serangan atau mungkin sudah terdapat virus di dalamnya. Jenis-jenis software itu terbagi menjadi 3. Jenis perangkat lunak yang pertama adalah sistem operasi. Memiliki fungsi untuk mengatur semua perangkat keras yang tersambung ke dalam CPU komputer. Perangkat lunak sistem operasi juga mampu mengirim perintah-perintah atau aktivitas ke segala perangkat keras yang ada di komputer agar program dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Adapun contohnya adalah Windows 10, Windows 8, Windows 7, iOS, Linux, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman. Perangkat lunak jenis ini sengaja dirancang untuk mengatur atau membuat beberapa rangkaian bahasa pemrograman. Mungkin beberapa di antaranya yang cukup sering digunakan adalah HTML, C, C++, dan lain-lain. Meskipun telah disediakan beberapa perangkat lunak khusus untuk menulis bahasa pemrograman, masih akan memerlukan software lainnya dalam membantu pemrograman. Selanjutnya adalah sistem aplikasi atau program aplikasi. Jenis perangkat lunak ini dibuat untuk mengerjakan suatu fungsi atau perintah khusus yang terdapat di dalam komputer. Misalnya,
Di dalam Microsoft Windows sendiri terdapat fitur Microsoft Office yang akan membantu membuat tabel, dokumen, atau menyiapkan presentasi di dalamnya yang kemudian diolah menjadi suatu format file tertentu. Adapun contoh lainnya terdapat kalkulator, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada firmware, berguna sebagai sistem operasi yang terdapat pada komputer, khususnya pada bagian perangkat keras. Penyimpanan perangkat lunak ini bersifat hanya baca. Jika terdapat kendala di dalamnya, maka tidak perlu melakukan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, freeware merupakan salah satu perangkat lunak yang mampu digunakan kapan saja, karena tidak memiliki masa waktu tertentu. Akan tetapi, akan menemui beberapa kekurangan sehingga perangkat lunak ini tidak mampu digunakan secara optimal. Yang ketiga, adware secara khusus diciptakan untuk membagikan beberapa iklan secara luas ke dalam komputer, terutama ketika sedang berada di dalam internet. Contoh yang paling umum dari penggunaan software adalah adanya iklan pop-up pada komputer. Penghasilan yang didapatkan melalui iklan tersebut juga menggunakan metode pay-per-click. Selanjutnya, open source atau perangkat lunak dengan sumber terbuka merupakan yang paling umum digunakan terutama bagi pengembang IT. Pada sistem open source sendiri, seorang pengembang mampu memanipulasi pemrograman dengan bebas sesuai dengan kebutuhannya. Open source juga merupakan perangkat lunak yang non-berbayar, sehingga mampu untuk diakses oleh siapapun. Selanjutnya, malware. Jenis perangkat lunak ini merupakan salah satu yang cukup berbahaya untuk digunakan maupun terdapat pada komputer Anda. Program perangkat lunak ini secara spesifik digunakan untuk merusak komputer atau mencuri data-data yang ada di dalam komputer. Terkadang perangkat lunak ini juga memiliki virus di dalamnya, jadi berbahaya malware ini. Selanjutnya, shareware. Sejatinya mampu digunakan dengan cara gratis. Software ini pada umumnya biasa digunakan untuk melakukan pengujian atau demonstrasi dengan fungsionalitas dan pengujian rentang waktu tertentu. Selanjutnya ada spyware. Perangkat lunak ini sama berbahaya seperti pada malware, akan tetapi perangkat lunak jenis ini lebih diciptakan untuk memata-matai terhadap kegiatan yang ada di dalam komputer. Tidak, perangkat lunak ini juga digunakan untuk mencuri data-data user yang ada. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya paparkan, yaitu materi software. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.